Di awal 2026, dunia teknologi dikejutkan oleh satu fakta yang membuat banyak analis terdiam. Bukan karena pengumuman besar di panggung internasional, bukan juga karena peluncuran produk konsumen, tapi karena sesuatu yang justru tidak diumumkan secara terbuka. China, secara senyap, merilis dan mulai mengoperasikan teknologi baru yang selama bertahun-tahun hanya muncul sebagai rumor. Teknologi ini tidak dipamerkan di CES, tidak dipromosikan lewat iklan, dan tidak dibicarakan secara luas di media barat. Namun dampaknya terasa hingga ke Washington, Pentagon, dan Silicon Valley. Selama 1 dekade terakhir, Amerika Serikat percaya satu hal, bahwa sanksi teknologi akan memperlambat China. Pembatasan chip, larangan ekspor mesin litografi, pemutusan akses ke semikonduktor canggih, semuanya dirancang untuk satu tujuan, menghentikan laju China sebelum terlambat. Dan selama beberapa tahun, strategi itu tampak berhasil. Perusahaan teknologi China tertahan, produksi chip canggih tersendat. Banyak pihak yakin jarak teknologi antara Amerika dan China akan semakin melebar. Masalahnya, asumsi itu keliru. Alih-alih berhenti, China justru mengubah strategi. Mereka berhenti mengejar ketertinggalan secara frontal dan mulai membangun jalur teknologi yang sama sekali berbeda. Jalur yang tidak bergantung pada Amerika, tidak bergantung pada Taiwan, dan tidak bisa disentuh oleh sanksi Barat. Inilah yang membuat 2026 menjadi tahun yang krusial, karena di tahun inilah hasil dari strategi jangka panjang itu mulai terlihat nyata. Salah satu titik paling sensitif adalah teknologi chip. Dunia tahu, jantung dari semua teknologi modern, dari AI, senjata militer, hingga smartphone, adalah semikonduktor. Selama ini Amerika dan sekutunya menguasai rantai produksi chip paling canggih. Mesin EUV, desain arsitektur, software manufaktur, semuanya berada di tangan Barat. China dianggap tak mungkin menembus tembok ini dalam waktu singkat. Namun yang dilakukan China bukan menabrak tembok itu, melainkan membangun jalan memutar. Mereka mengembangkan pendekatan manufaktur alternatif. Bukan EUV, bukan jalur konvensional. Hasilnya memang tidak identik dengan chip tercanggih Amerika, tapi cukup kuat untuk satu hal yang sangat penting, kebutuhan strategis nasional. AI militer, superkomputer, sistem pertahanan, dan pusat data internal China kini tidak lagi bergantung pada chip asing. Inilah titik pertama di mana Amerika mulai terlihat keteteran. Karena selama ini keunggulan AS bukan hanya soal teknologi, tapi soal kontrol. Ketika kontrol itu hilang, keunggulan menjadi rapuh. Lalu masuk ke ranah yang jauh lebih mengkhawatirkan, kecerdasan buatan. Di Barat, AI berkembang pesat di sektor komersial, chatbot, asisten virtual, otomatisasi bisnis, dan konten kreatif. Tapi di China, fokus AI jauh lebih sunyi dan jauh lebih strategis. AI tidak hanya dilatih untuk menjawab pertanyaan, tetapi untuk mensimulasikan perang, mengoptimalkan logistik militer, membaca pola geopolitik, dan membuat keputusan cepat dalam skenario krisis. Laporan-laporan internal menunjukkan bahwa China telah mengintegrasikan AI ke dalam sistem pertahanan mereka secara lebih agresif dibanding Amerika. Bukan karena mereka lebih canggih secara publik, tapi karena mereka lebih bebas bereksperimen. Tanpa tekanan regulasi seketat Barat, tanpa debat politik yang berlarut-larut, China bergerak cepat. Terlalu cepat. Di saat yang sama, Amerika justru terjebak dalam dilema internal. Regulasi AI diperketat, perusahaan teknologi dibatasi, pemerintah dan sektor swasta sering berjalan tidak sinkron. Banyak inovasi terhambat oleh debat etika, hukum, dan politik. Semua itu penting tentu saja, tapi dalam perlombaan teknologi global, waktu adalah segalanya. Dan waktu tidak menunggu siapapun. Belum cukup sampai di situ, China juga membuat lompatan besar di bidang energi dan material. Dunia tahu bahwa teknologi masa depan bukan hanya soal chip dan AI, tapi juga siapa yang menguasai sumber daya. Baterai generasi baru, material langka, dan teknologi penyimpanan energi menjadi fondasi dari kendaraan listrik, senjata canggih, dan pusat data raksasa. China telah mengamankan rantai pasok ini jauh hari. Dengan kontrol atas rare earth dan inovasi baterai solid state, China bukan hanya memproduksi teknologi, tapi juga menentukan siapa yang boleh mengaksesnya. Ini bukan sekedar keunggulan industri, ini senjata ekonomi. Dan disinilah Amerika mulai kehilangan pijakan. Bukan karena mereka tertinggal secara inovasi, tapi karena mereka terlalu bergantung pada sistem lama, supply chain global yang rapuh, ketergantungan pada sekutu yang juga punya kepentingan sendiri. Sementara China membangun ekosistem tertutup yang mandiri, Amerika masih berharap dunia tetap bermain dengan aturan lama.
tahun 2026 menjadi titik balik, karena teknologi-teknologi ini tidak lagi berada di laboratorium. Mereka aktif, digunakan, diuji, dan diam-diam mempengaruhi keseimbangan global. Dunia mulai terbelah ke dalam dua blok teknologi. Satu blok berbasis sistem barat, satu lagi berbasis sistem China. Hardware, software, AI, bahkan standar internet mulai berbeda. Bagi negara berkembang, ini menciptakan dilema besar, termasuk Indonesia. Di satu sisi, terbuka peluang besar untuk mengakses teknologi dengan biaya lebih rendah dari China. Di sisi lain, muncul risiko ketergantungan baru. Dunia tidak lagi netral secara teknologi. Setiap pilihan membawa konsekuensi geopolitik. Namun pertanyaan terbesar bukanlah apakah China benar-benar unggul. Pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Amerika masih punya kartu terakhir? Sejarah menunjukkan, Amerika sering bangkit ketika terpojok. Banyak teknologi revolusioner lahir dari tekanan. Bisa jadi apa yang kita lihat di 2026 hanyalah permukaan dari pertarungan yang jauh lebih besar. Yang jelas, satu era telah berakhir. Era di mana Amerika berdiri sendirian di puncak teknologi global. Sekarang, dunia memasuki fase baru. Fase di mana kekuatan tidak hanya ditentukan oleh siapa yang paling canggih, tapi siapa yang paling siap menghadapi perubahan. Dan ketika teknologi menjadi alat kekuasaan, bukan lagi sekedar inovasi, pertanyaannya bukan siapa yang menang hari ini, tapi siapa yang akan mengendalikan dunia esok hari.